Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Would You Marry Me? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 5 ya. Tentu saja Mary terkejut dong mendapatkan telepon dari Woo Joo asli, yang membuat Mary refleks mengakhiri panggilannya. Mary pun jadi overthinking, memikirkan kenapa Woo Joo asli meneleponnya. Pada saat yang sama, Woo Joo Sultan menelepon Mary, memberitahunya kalau dompet ibu Mary memang tertinggal di mobilnya. Mendengar itu, Mary berjanji akan mengambilnya besok. Tapi dalam percakapan itu, Mary tidak memberitahu Woo Joo kalau tadi Woo Joo asli menelepon Mary. Keesokan harinya di perusahaan bakery, secara mengejutkan Sang Hyun muncul di sana dong. Dia sepertinya sedang berurusan bisnis dengan Pajang dan nenek Woo Jung. Saat mereka sedang berbincang, Pajang tiba-tiba menghubungi Woo Joo agar datang ke ruangan untuk diperkenalkan kepada Sang Hyun. Ketika Woo Joo hendak masuk ke ruangan, dia bertanya kepada sekretaris, siapa orang yang ada di ruangan tersebut? Sekretaris menjawab kalau itu adalah Sang Hyun dari Toserba Beauty. Mendengar nama itu, Woo Joo langsung berakting mules dan ngibrit pergi dari sana. Tapi emang dasar jodoh. Woo Joo akhirnya bertemu juga dengan Sang Hyun. Jadi mau nggak mau, Woo Joo pura-pura tidak mengenal Sang Hyun. Dan untungnya, Sang Hyun juga melakukan hal yang sama. Kemudian di lift, Sang Hyun menyatakan kalau dia seperti itu karena ingin memisahkan urusan kerja dan urusan pribadi. Woo Joo juga meminta agar Sang Hyun merahasiakan tentang hadiah utama tersebut, dan Sang Hyun pun setuju. Secara memang di artikel pun nama pemenang hadiah utama disamarkan. Lalu seperti dapat jackpot, ketika lift terbuka, Mary muncul di sana. Tentu Sang Hyun terkejut melihat Mary. Dia bertanya apakah Mary juga bekerja di perusahaan tersebut. Woo Joo menjawab kalau Mary hanya ingin mengambil dompetnya. Setelah drama di pagi hari, Mary serta Woo Joo pun berbicara bersama. Mereka nggak nyangka kejadian seperti ini akan terjadi. Jadi Woo Joo meminta agar Mary meneleponnya sehari 4 kali, yaitu di pagi hari, siang hari, malam hari, dan sebelum tidur, untuk memberitahu Woo Joo apa saja kegiatan Mary. Sehingga kalau nggak sengaja ketemu Sang Hyun lagi, mereka bisa menyamakan cerita. Alah Woo Joo, bilang aja mau teleponan. Di tempat lain, kepulangan Woo Joo asli sangat diterima dengan hangat oleh keluarganya. Mereka bertanya kapan Woo Joo akan menikah dengan Jennie. Karena keluarga Woo Joo bertekad untuk melorotin uang Jennie, secara Jennie dari keluarga Sultan. Tapi Woo Joo tidak mengubris mereka dan pergi dari rumah. Kita lalu melihat apa yang terjadi dengan Woo Joo asli dan Jennie. Ternyata Jennie akan menikahi pria dari kamar lain itu, yang adalah tunangan Jennie. Woo Joo jadi marah mendengar hal ini. Woo Joo ingin agar Jennie memilih antara calon suaminya atau dirinya. Dan tentu saja, Jennie memilih calon suaminya. Ternyata Woo Joo dipecat, makanya dia balik ke Korea. Siang itu, Gyeonghwa serta Mary makan siang berdua. Tapi pemilik restoran meminta agar mereka mengizinkan seseorang bergabung di meja mereka. Dan orang itu adalah Woo Joo Sultan. Jadi sekarang mereka makan bertiga. Saat sedang makan, Gyeonghwa tiba-tiba aja menceritakan tentang cinta pertama Mary, di mana Mary memberikan mainan kesayangannya pada seorang anak laki-laki yang mengalami kecelakaan. Mary bahkan memuji ketampanan anak laki-laki itu. Tentu saja, Woo Joo langsung tahu kalau mereka sedang membicarakan dirinya. Malam itu, Jin Kyung serta Woo Joo janjian bertemu bersama di sebuah restoran. Ternyata itu karena nenek Woo Joo yang memesan tempat. Dia menyuruh Woo Joo untuk mentraktir Jin Kyung. Lalu saat sedang makan, Woo Joo menceritakan kalau dia sudah berhasil bertemu dengan cinta pertamanya. Woo Joo bahkan mengatakan kalau itu adalah Mary. Tentu saja, Jin Kyung terkejut mendengar cerita Woo Joo. Jin Kyung lalu bertanya, apakah selama ini Woo Joo pernah mencari cinta pertamanya? Woo Joo menjawab kalau dia pernah mencarinya. Woo Joo sempat meminta alamat ayah Mary dari kantor polisi. Namun ketika Woo Joo berada tepat di depan rumah Mary, Woo Joo mendengar ibu Mary membahas tentang bagaimana suaminya meninggal karena kecelakaan saat dalam perjalanan, untuk kembali memberi kesaksian ke kantor polisi tentang kecelakaan mobil Woo Joo. Mendengar itu, Woo Joo jadi merasa bersalah. Sekarang, Woo Joo jadi takut untuk memberitahu Mary identitas aslinya. Woo Joo nggak bisa membayangkan Mary akan membencinya. Jin Kyung langsung memberitahu Woo Joo agar Woo Joo tidak membongkar identitasnya kepada Mary. Sedangkan di rumah sakit, Sungwoo membaca artikel tentang Sang Hyun. Seharusnya artikel itu membahas tentang Sungwoo dan undian Toserba. Tapi wartawan malahan membahas tentang kinerja Sang Hyun. Tentu saja, Sungwoo sangat gerah melihat itu. Sungwoo menegaskan, meskipun ayah Sungwoo begitu baik kepada Sang Hyun, Sungwoo menyuruh agar Sang Hyun tahu diri dan tahu posisinya. Sungwoo bahkan menyebut Sang Hyun sebagai anjing peliharaannya. Tapi Sang Hyun sama sekali tidak membalas perkataan Sungwoo. Dia hanya menyimpan semua itu di dalam hatinya. Keesokan harinya, seluruh keluarga Woo Joo berkumpul di kuil untuk mengenang hari kematian kedua orang tua Woo Joo. Saat dalam perjalanan pulang dari kuil, nenek Woo Joo teringat hari di mana putranya meninggal. Saat itu, Woo Joo muda memberitahu neneknya
kalau kecelakaan mobil terjadi ketika ayahnya sedang berbalik ke belakang untuk berbicara kepada Woo-ju. Hal ini menunjukkan kalau Woo-ju selama ini disalahkan atas kematian kedua orang tuanya. Sementara di mobil lain, Pajang mengingat hari di mana kecelakaan mobil itu terjadi. Ternyata benar, kalau Pajang menyuruh seseorang untuk mencelakai orang tua Woo-ju. Jadi setelah kecelakaan mobil terjadi, orang suruhan Pajang mendatangi TKP untuk memeriksa keadaan. Dia lalu mengirimkan pesan kepada Pajang, memberitahunya kalau pekerjaannya sudah selesai. Di rumah, Woo-ju kembali merasa bersalah dengan semua yang terjadi dan mulai mengalami gejala panik. Tapi pada waktu yang sama, Mary mengirimkan pesan, menanyakan apakah benar hari ini Woo-ju ulang tahun. Kalau benar, Mary akan membuatkan masakan rumahan. Setelah membaca pesan dari Mary, Woo-ju segera berangkat ke rumah Mary. Lalu dengan secepat kilat, Mary mulai mengerahkan seluruh tenaganya untuk memasak jamuan bagi Woo-ju. Kemudian ketika Woo-ju sampai di rumah Mary, dia terkejut melihat begitu banyaknya Mary menyiapkan hidangan untuk Woo-ju. Tentu saja, lengkap dengan kue ulang tahun yang cantik. Namun seperti drama romantis pada umumnya, ketika Woo-ju mencicipi sup rumput laut buatan Mary, tahulah ya rasanya kayak apa. Tapi kali ini, Mary juga ikut mencoba rasa sup rumput lautnya, dan menyadari kalau sup itu keasinan. Karena itulah, Mary segera menyodorkan makanan lain ke mangkok Woo-ju, agar Woo-ju makan makanan normal lainnya. Tapi alih-alih terharu, Woo-ju bertanya, kenapa Mary sangat baik kepadanya. Padahal keluarga Woo-ju sendiri bahkan tidak memedulikannya. Mary tentu merasa tidak enak dengan perkataan Woo-ju tersebut. Woo-ju lalu melanjutkan kalau dirinya nggak layak makan sup rumput laut, karena di hari ulang tahunnya, kedua orang tuanya malahan meninggal. Dan itu adalah salah Woo-ju. Mary makin sedih mendengar cerita Woo-ju itu. Dia lalu memberikan Woo-ju dukungan dan semangat, meminta Woo-ju melupakan hari kecelakaan itu. Keduanya pun makan bersama dengan bahagia. Kemudian pada saat yang sama, Mary melihat ada pelangi ganda dan menunjukkannya kepada Woo-ju. Mereka melihat pelangi itu bersama dari teras rumah. Ketika itulah Mary menyuruh Woo-ju agar membuat permohonan. Sebenarnya, Woo-ju tidak mempercayai hal-hal semacam ini. Tapi akhirnya Woo-ju pun mengucapkan permohonan dalam hatinya. Mary lalu bertanya, apa permohonan Woo-ju? Woo-ju tidak mau memberitahu Mary, jadi mereka kejar-kejaran lah. Sebenarnya, Woo-ju memohon agar seluruh permohonan Mary dikabulkan. Tapi tanpa diundang, Woo-ju asli tiba-tiba muncul di depan rumah Mary. Kok bisa begini dah? Di saat Mary dan Woo-ju sedang kejar-kejaran, Mary tersandung selang air, lalu Woo-ju menangkapnya. Posisi keduanya seperti siap untuk berciuman. Tapi hal ini diperhatikan oleh Woo-ju asli dari bawah teras rumah Mary. Aduh, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Woo-ju asli tiba-tiba bisa nongol di rumah Mary sih? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.